Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang himpunan. Nah, yang kita bahas adalah konsep himpunan dan penyajian himpunan. Anak-anak, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Kalau masih merah diklik. Kalau sudah abu-abu, diamkan saja ya. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Baiklah anak-anak, amati dengan seksama kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan berikut ini ya. Kumpulan yang termasuk himpunan ini ada 8 nih contohnya. Kumpulan yang termasuk bukan himpunan ini bukan ya. Ini bukan himpunan. Itu juga 8 kalau yang ini himpunan. Nah, coba yang himpunan dulu. Kumpulan pemain basket. Misalnya pemain basket, kamu tahu siapa saja namanya ya? Yang internasional atau yang nasional bisa disebutkan di sini. Kumpulan siswa perempuan. Mungkin ada temanmu siswa perempuan siapa? Bisa disebutkan di sini ya. Kumpulan pilot di Indonesia. Ya. Kumpulan nama hewan yang dimulai dari huruf K. Anggotanya ada ya. Misalnya apa misalnya? Ya, kambing, kuda, kura-kura misalnya, dan yang lainnya. Kumpulan nama makanan yang hurufnya dimulai dari P. Ya, banyak ya. Makanan dari P. Apa nak? Pecel. Ya, dan lain sebagainya. Kumpulan orang bergelar profesor di Indonesia. Ada anggotanya ya, jelas ya. Baik. Nomor 7, kumpulan nama presiden dan wakil presiden negara Indonesia. Berarti sejak awal ya. Ada Soekarno, Hatta, ya, Soeharto. Siapa wakilnya yang kamu kenal? Terus sampai sekarang dengan Presiden Jokowi ya. Baik, jelas ya siapa yang menjadi anggota. Kemudian kumpulan bilangan ganjil kurang dari 20. Kamu bisa sebutkan? Bisa ya. Coba. Ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ya, ganjil ya. 15, 17, dan 19. Kan kurang dari 20. Baiklah. Kalau yang bukan himpunan. Kumpulan orang cerdas di Indonesia. Apakah setiap orang itu punya persepsi yang sama? Siapa orang cerdas di Indonesia? Tidak ya. Mungkin menurut kalian cerdas, menurut ibu tidak, atau sebaliknya, menurut ibu cerdas, menurut kalian tidak. Berarti kurang jelas ya. Kumpulan makanan lezat. Kumpulan makanan lezat. Ya, menurut ibu soto itu lezat. Menurut kamu mungkin bakso lebih lezat. Oke, berarti bisa anggotanya bisa tidak sama ya setiap orang. Jadi ada unsur subjektivitas di sini ya. Kemudian ada kumpulan orang sukses di dunia. Suksesnya seperti apa? Ya, apakah orang yang punya outlet makanan kecil terbanyak di Indonesia itu orang sukses? Gitu? Atau yang seperti apa orang sukses di dunia itu? Apakah orang yang sudah menciptakan Google misalnya? Atau yang mana? Ini gedung tinggi nih. Menarik nih tinggi. Kalau tinggi itu kalau misalnya punya lantai berapa? Lantai 15 apakah tinggi? Atau lantai 40 yang tinggi itu? Atau lantai yang lebih lagi? Ya. Sekarang gedung tertinggi di dunia yang mana sih? Nah, ini kebetulan di Jakarta ya. Nah, ini ada kumpulan pantai yang indah. Kumpulan ekstrakurikuler yang disukai siswa. Kumpulan penemuan hasil ilmu pengetahuan yang mengagumkan. Kumpulan nomor handphone yang cantik. Nah, dari yang kamu amati ini, kamu bisa enggak menentukan pengertian himpunan?
mungkin ada suara-suara yang mengatakan, Bu, yang himpunan itu punya anggotanya jelas ya. Atau Bu, itu ininya definisinya jelas loh Bu, pemain basket, siswa perempuan, pilot di Indonesia. Misalnya yang siswa perempuan ini, yang laki-laki tentu saja bukan anggota kan, perempuan jelas ada. Jadi apa dong himpunan itu? Himpunan itu pastinya kumpulan ya, kumpulan semua nih kata-katanya. Ya kumpulan apa? Benda ya. Benda itu kan bisa orang, bisa hewan, bisa tadi itu apa namanya, pantai misalnya, ekstrakurikuler ya. Iya, benda boleh diwakili oleh satu kata benda. Benda yang bagaimana? Ternyata supaya setiap orang punya persepsi yang sama, anggotanya itu siapa saja, itu harus didefinisikan dengan jelas. Apa yang didefinisikan dengan jelasnya? Ini kalimatnya ya. Oke. Jadi bisa begini ya. Himpunan adalah kumpulan benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, jelas ya nak ya. Yang tidak jelas yang seperti apa berarti? Nah ini kalimat yang tidak jelas itu mengandung kata sifat biasanya. Nih ada cerdas ya toh? Cerdas, lezat, sukses, tinggi tuh. Tidak ada ukuran yang jelas. Cerdasnya itu seperti apa? Lezatnya itu bagaimana? Tidak ada definisi yang jelas. Suksesnya, tingginya itu seberapa begitu ya. Oke, berarti ini ada kata sifat, mengandung kata sifat ya, yang tidak ada penjelasan selanjutnya. Kalau ini tidak ada kata sifat ya nak ya, di sini tidak ada ya, ya tidak ada. Oke, jadi itu. Kalaupun misalnya di sini ada kumpulan gedung yang tingginya itu misalnya 100 meter, nah itu jelas ya, seperti apa namanya, bisa kita gambarkan berapa lantai itu gitu ya nak ya. Jadi itu dia. Untuk itu coba sekarang kamu lihat. Nah ini, tentukan pernyataan-pernyataan berikut termasuk himpunan atau bukan himpunan. Nah, kumpulan pengusaha sukses di Indonesia, kamu sudah bisa menentukan ya, himpunan atau bukan? Ya bukan, betul, karena ini tidak didefinisikan dengan jelas. Oke. Kumpulan pemain basket yang tinggi. Wah, tapi kalau ini sampai pemain basket saja bisa, tapi ada kata-kata yang tinggi. Lah tingginya seberapa? Ini juga bukan himpunan ya nak ya. Baik. Jadi ini mengandung kata sifat ya, mengandung kata sifat. Kumpulan balita yang beratnya lebih dari 8 kg. Bisa? Bisa. Ya, ini himpunan. Kumpulan hewan yang hanya hidup di air tawar. Ya, ini juga himpunan. Kita lanjut. Ya, selanjutnya ini kumpulan bilangan kelipatan 4. Jelas ya nak ya? 4, 8, 12. Oh ya, jelas. Oke, itu himpunan. Kumpulan orang terkaya di dunia. Nah, siapa orang terkaya di dunia? Terkaya itu ukurannya apa? Apakah dia punya uang berapa triliun? Ini ukurannya kurang jelas ya nak ya. Terkaya ini kata sifat, ini bukan himpunan. Baik. Kumpulan penemu robot di Indonesia. Penemu robot. Jelas ya nak ya? Oke, jelas. Kumpulan nama bulan yang diawali huruf A. Ada ya nak ya? Ada. April. Selain April ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kebetulan hanya satu. Kalau anggotanya satu juga kumpulan. Iya, kumpulan juga. Satu itu tentu ada anggotanya, tetap kumpulan namanya ya. Jadi tetap himpunan, maaf. Oke. Kumpulan anak muda pemilik startup di Indonesia. Jelas ya siapa saja ya. Pemilik Tokopedia misalnya, atau pemilik apa yang lain, Ruang Guru dan sebagainya. Oke. Kumpulan bunga berbau harum. Menurut Ibu,
mawar itu harum. Tapi ada loh teman ibu yang tidak suka harumnya bunga mawar. Jadi ini tidak termasuk himpunan ya. Baik. Sudah jelas sekarang? Baiklah, kita lanjutkan ya. Baik anak-anak, ini penyajian himpunan ya. Ada berapa cara penyajian himpunan? Kita lihat ya. Cara yang pertama, himpunan disajikan dengan menyebutkan anggotanya atau yang biasa kita sebut enumerasi. Seperti apa enumerasi itu? Ya, ternyata di data ini nak. Ini misalnya himpunan A ini ya. Himpunan A itu isinya 2, 4, 6, dan 8. Himpunan B, A, B, C, D, dan E. Himpunan C, 0, 1, 2, dan 3. Dan 3. Ternyata tidak ya. Kalau ada titik 3 seperti ini, berarti dan seterusnya. 4 boleh, dan seterusnya. 4, 5, 6, 7, 8. Sampai berapa? Sampai tak terhingga nak. Tak terhingga itu maksudnya bagaimana? Tak terhingga itu maksudnya bilangan paling besar yang kamu pikirkan itu ada lagi di belakangnya, yang lebih besar lagi, gitu ya. Tak terhingga ini banyaknya. Nah ini enumerasi ya. Kemudian cara lain apa? Ada nih cara kedua. Himpunan ini disajikan dengan menuliskan sifat anggotanya. Seperti apa? Ya kita lihatnya dari himpunannya tetap ya, himpunan ABC-nya tetap. Cara satu kan dengan cara enumerasi. Nah, dengan cara yang kedua yaitu menuliskan sifat anggotanya, tapi himpunannya sama. A itu isinya ini, B, C ya. Oke, jadi kalau dengan menuliskan sifat anggotanya, bagaimana himpunan A itu disampaikan atau disajikan? Seperti ini ternyata ya. Jadi A sama dengan, nah ini ada tanda kurung kurawal, ibu tandai merah ini. Itu artinya himpunan ya. Jadi tanda kurung kurawal itu artinya himpunan. Himpunan semua bilangan genap yang kurang dari 10. Apa iya 2, 4, 6, 8 itu semua bilangan genap? Iya, kurang dari 10? Iya kan? Iya betul. Kemudian bisa juga nih tanda kurung kurawalnya tidak ada. Jadi A adalah gitu ya. Himpunan semua bilangan genap yang kurang dari 10. Begitu ya nak ya. Sekarang himpunan B ini A, B, C, D, E. Bagaimana menyajikannya dengan menuliskan sifat anggotanya? Apa? Bisa menyebut apa? Ya, B adalah himpunan ya bilangan, bukan bilangan, abjad. Ya, abjad Latin itu namanya ya. Tapi kan hanya sampai 5. Terus bagaimana nyebutkannya? Ya boleh seperti ini. 5 huruf abjad Latin pertama ya. Jadi B adalah himpunan 5 huruf abjad Latin pertama gitu ya. Baik, sekarang yang C. C itu bilangan apa toh? Kumpulan bilangan apa ini? Mulai dari 0 nak. Kalau mulai dari 1 kan asli, mulai dari 0 ya cacah. Betul. Jadi bagaimana? C adalah himpunan bilangan cacah, begitu saja. Boleh. Seperti itu. Gitu ya nak. Ada satu lagi cara yang ketiga berarti apa ya? Cara yang ketiga ini nak. Himpunan disajikan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu seperti apa? Seperti ini nak, coba lihat, perhatikan baik-baik ya. Nah ini A adalah himpunan ya. Itu anggotanya itu semua X. Semua X. Sedemikian hingga, nah jadi garis ini dibaca sedemikian hingga atau sedemikian rupa boleh. Sedemikian hingga X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Duanya ikut ya kalau ada tanda sama dengan. Kemudian X kurang dari sama dengan 8. Dan X anggota bilangan genap. Begitu. Anggota bilangan genap. Ini kan bilangan genap ya nak. 2, 4, 6, 8. Betul. Dari 2 sampai 8 gitu ya. Ternyata seperti itu nak. Jadi ibu ulangi lagi cara membacanya, ibu tuliskan di sini.
Jadi A dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 8 serta X anggota bilangan genap. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan yang lain. Yang nomor B. Nah ini A, B, C, D, E. Bagaimana menyatakannya dalam notasi pembentuk himpunan? Ya bisa begini. Bu boleh ini X ini Y, boleh. Ini X ini Y, yang penting huruf kecil ya nak ya. Ini X ini Y, A boleh? Boleh. Itu berarti sama ini dong, boleh. Tapi nama himpunan harus huruf besar. Nama himpunan harus huruf besar ya. Tapi anggotanya ini semua X itu jadi X-nya huruf kecil, semua Y ini huruf kecil ya. Y adalah 5 huruf abjad Latin pertama. Begitu. Apa bedanya dengan ini? Ini juga disebut 5 huruf Latin, 5 huruf abjad Latin pertama. Iya, tapi di sini tidak ada variabel seperti Y seperti ini. Lalu tidak ada tanda sedemikian hingga. Begitu. Ya nak ya. Oke, kita lanjutkan yang C. Terus yang C gimana ya? C bisa ditulis begini. Ya, Z sekarang ya. Langsung semua Z. Jadi C adalah himpunan semua Z. Z-nya anggota bilangan cacah. Begitu. Sedemikian hingga Z anggota bilangan cacah. Begitu ya, nak ya. Baik. Ibu ingin memperkenalkan himpunan-himpunan bilangan, nak. Untuk memperlancar kamu belajar himpunan. Ada himpunan bilangan nih, himpunan semua bilangan asli. Nah, mulai dari 1 ya. Himpunan semua bilangan cacah mulai dari 0. Kalau yang negatif itu apa nak? Ya, itu adalah himpunan bilangan bulat gitu ya. Kalau yang pecahan-pecahan itu atau akar-akar, ya itu adalah himpunan bilangan real. Kalau himpunan bilangan real tidak bisa diurutkan begini ya nak, banyak sekali soalnya ya. Jadi contohnya begini, akar 7 bisa, 2/3, setengah, 0,25 ya, itu adalah bilangan real. Baik, kita lanjutkan ya. Baik anak-anak, kita ke contoh soal ya. Nomor 1, nah ini lihat nih, sajikan himpunan berikut ke bentuk lain dari ini maksudnya ya. Ini bentuk apa? Nah ini, nah ibu tulis nih di sini di bawah. Kan ada cara 3 ya penyajian itu ya. Penyajian himpunan ada 3 cara. Cara yang pertama enumerasi atau diurutkan dulu nak ya. Cara kedua menuliskan sifat anggotanya. Itu ya. Yang menuliskan sifat anggotanya itu yang tidak ada variabel ya di dalam tanda kurung. Nah cara 3 notasi pembentuk himpunan. Baik, berarti ini A itu A sama dengan ada variabelnya berarti. Oh ya, itu adalah yang notasi. Berarti kita akan menentukan penyajiannya dengan cara lain, yaitu enumerasi dan menulis sifat anggotanya, ya kan? Nah ini enumerasi kita urutkan. Jadi gimana dong? A ya gitu. Isinya apa aja nih? Faktor dari 12. Anak-anak yang pohon faktor itu faktor prima loh ya. Yang pohon faktor itu faktor prima. Yang ini bukan faktor prima, tidak ada kata-kata faktor primanya. Ini hanya faktor. Berarti pakai ini toh nak, pakai kotak ini atau turang sup ikan. 12 itu kan 1 kali 12 bukan? Terus 2 kali 6, terus 3 kali 4, terus sudah ya nak ya, 4 kali 3 balik lagi dong ya, sampai 3 kali 4. Berarti faktornya itu ini 1, 2, 3, 4, 6, 12. Oke, jadi kita tulis sini 1, 2, 3, 4, 6, 12 ditulis enggak? Ini X-nya, semua X-nya itu kurang dari sama dengan 8. Berarti 8-nya ikut enggak? 12 ikut enggak? Enggak, karena 12 itu ya lebih dari 8. Ya sudah, ini sampai sini. Nah, itu caranya enumerasi ya.
Sudah ketemu tuh caranya. Baik, sekarang dengan menuliskan anggota. Ini anak-anak cara menuliskan sifat anggotanya. Ya A gitu ya nak ya. Itu pakai himpunan ya, pakai ini boleh. Adalah bagaimana? Ya, bilangan. Betul. Bilangan faktor dari 12. Seperti itu ya. Atau ini kalau kurang-kurang tidak ada, A adalah himpunan gitu ya nak ya. Tidak perlu kita tulis lagi ya. Sudah? Paham ya nak? Coba contoh berikutnya. Nah, itu contohnya. Sajikan himpunan berikut ini ke bentuk lain. Ini dengan cara enumerasi ya nak ya. Berarti kita harus menulis sifat anggotanya atau menyajikannya dengan notasi pembentuk himpunan. Baik nak, ini kita mulai dengan yang ini, menuliskan terus notasi ya. Enumerasinya kan ini tadi di atas ya. Baik, kita mulai ya. Berarti kita lihat ya, ini A berarti gitu ya, himpunannya kan A. Itu mau pakai kurung kurawal atau pakai semua lah gantiannya ya. Adalah, oke, adalah semua apa? Semua apa ya? Ini bilangan karena semua bilangan dong. Tapi bilangan apa? Bilangan apa nak? Ini ada genap. Bilangan genap kan 2. Terus yang lain ganjil itu. Tapi tidak ada 9. Nah, sudah tahu ya. Bilangan apa? Bilangan prima. Bilangan prima, tapi kan di sini harusnya ada 17, ada 19. Jadi bilangan prima yang bagaimana? Ya, yang kurang begitu misalnya, yang kurang dari berapa? Kurang dari kurang dari 15 misalnya begitu. Boleh Bu, kan 15 tidak prima, boleh kurang dari 17, boleh kurang dari 14, boleh. Yang tidak boleh kurang dari 13, 13 ikut kan ya, seperti itu ya. Lanjut nah dengan notasi pembentuk himpunan. Pembentuk himpunan itu berarti adalah A gitu ya nak ya. Ada sama dengan kurung kurawal. Ini ada variabelnya, mau X, Y, Z apa gitu. Bu, aku maunya X, ya udah X gitu. Sedemikian rupa. Nah, X-nya bagaimana? Ya, betul. Jadi X pakai kurang dulu nak. Baru nanti anggota bilangan prima gitu. Kurang dari berapa? Kamu maunya kurang dari berapa? Karena ini 15, kita ikut 15 saja ya. Nah, X-nya itu kurang dari 15. Jadi kan ini dibacanya A adalah semua. A adalah himpunan semua X sedemikian hingga X kurang dari 15. Nah, apa yang kurang dari 15 itu? Ya, X anggota bilangan. Ya, betul. Bilangan prima. Begitu ya. Semoga paham. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, ini kita belajar tentang anggota himpunan. Nah, anggota suatu himpunan itu dilambangkan dengan ini, seperti huruf E ya. Cuma seperti loh, bukan ya, bukan huruf E. Seperti huruf E melengkung. Nah, sedang yang bukan, ini yang bukan. Tadi kalau yang anggota harus seperti huruf E, kalau yang bukan anggota itu E tapi di garis gitu ya, seperti ini. Contohnya begini contohnya. Misalnya ibu punya A, himpunan A itu isinya berapa ya? 2, 4, 6, 8. Nah, gitu ya. Ibu punya ini, apa namanya? Oh, itu bilangan genap, Bu. Ya? Betul? Tapi di sini ada titik
3 di sini, berarti dan seterusnya ya, tidak terhingga ya. Baik, Ibu mau ditulis di sini 196. Anggota A bukan? Ya, anggota A, berarti kita tulis gini. Seperti itu ya. Kalau 27 anggota ini bukan, Nak? Bukan ya, Nak ya? Bukan kan? Tidak ada 27 ya, kurang bilangan genap kok ini. Coret saja gitu. Ada coret. Hanya boleh panjang, boleh pendek ya. Kalau Ibu punya huruf K, apakah anggota A? Ibu tidak tulis lagi ya. Tentu saja bukan, K itu bukan bilangan kok ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Kalau Ibu punya lambang apa ya? Lambang lingkaran misalnya, lingkaran garis-garis gitu, apakah anggota A? Tentu saja bukan, karena itu bilangan saja bukan ya. Oke, gitu ya, Nak ya. Nah, anak-anak kita mulai ya. Apakah 2 anggota dari himpunan P? P itu apa? P itu adalah himpunan bilangan ganjil? Tentu bukan ya, 2 itu kan genap. Jadi seperti ini kan. Apakah kambing anggota Q? Binatang mamalia? Ya, betul. Apakah A, huruf A maksudnya, anggota himpunan R? R itu apa? R itu semua X, ya demikian hingga X itu adalah huruf konsonan? Akan vokal, Bu. Baik, jadi bukan kan? Ya. Apakah 2020 himpunan anggota S? Maaf, 2020 itu anggota himpunan S. Tahun kabisat itu tahun apa? Tahun yang bisa dibagi 4 ya. Coba kita bagi dengan 4 ya. Ini 5 bukan? 20. Ini 0 turun 2, 0 ya. 0 juga. Kemudian turun ini 5 ya. Wah, pas. Berarti ya dong tahun kabisat. Iya, Bu, sudah kelihatan kok itu bisa dibagi 4. Ya. Oke, sekarang ini. Apakah 243 anggota himpunan T? T itu 1, 3, 9, 27. Tidak kan, Bu? Kan di sini nggak ada. Loh, tapi ini ada titik 3 loh, Nak. Jadi ini bisa diteruskan. Ini kira-kira polanya apa gitu, Nak? Kita lihat ya. Ini polanya dikali 3 kelihatannya ya. Ya kan, Nak? Kali 3 kali 3. Berarti ini kali 3 berapa? Setelah 27 kali 3 kan 81, Nak. Ya. Ini terus kali 3 berapa? 3 kali 1 3, 3 kali 8 224. Berarti ada, Nak. Ini dari seterusnya ya. Oh ya, jadi ini lambangnya anggota. Seperti itu. Semoga paham ya, Nak ya. Oke. Terima kasih, Anak. Kalian sudah belajar dengan Bu Wahyu untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui line, WhatsApp, IG, lewat apapun agar membantu mereka paham lebih baik juga. Diharapkan nanti banyak anak Indonesia tuh terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa untuk like videonya ya, subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.